Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua praktikum rekayasa komputasional. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan membahas array, operator, dan format dalam Fortran. Jadi, pengertian array itu merupakan tipe data yang terstruktur yang digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Jadi dibanding buat banyak variabel terpisah, kita bisa menyimpannya dalam satu nama array. Nah, dalam Fortran, array itu dapat dibentuk hingga mencapai 7 dimensi. Lalu ini untuk bentuk umum array. Nah, pada Fortran itu array dibuat menggunakan dimensi. Lalu ntar variabel arraynya. Terus array juga mendukung beberapa dimensi, bahkan sampai 7 dimensi seperti yang tadi di sini. Nah, yang paling sering digunakan biasanya 1 dimensi untuk data biasa dan 2 dimensi untuk matriks. Lalu ini contoh programnya. Nah, di contoh program ini terlihat kalau arraynya dipakai di awal di sini untuk menyimpan data yang ini. Nah, jadi habis itu program meminta pengguna mengisi nilai ke dalam array, isinya di sini, lalu datanya terus diproses dan nanti ditampilkan kembali. Nah, jadi di sini array-nya itu pakai tipe data real, lalu karena matriks ya, sini membuat matriks, jadi dimensinya itu 2 kali 2. Selanjutnya itu operator. Operator itu adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada data. Nah, di dalam Fortran ini operator dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu operator aritmatika, hubungan, dan logika. Untuk operator aritmatika, kalian sudah tahu ya. Ini kan untuk perhitungan matematika dasar, kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Lalu untuk operator hubungan ini digunakan untuk membandingkan dua nilai dan hasilnya itu bisa berupa benar atau salah ya, true or false contohnya. Di contoh misalnya A titik GT itu lebih besar dari B. Nah, berarti kan nilai A itu lebih besar dari B. Dan ini operator-operatornya. Lalu untuk operator logika ini biasa dipakai untuk menggabungkan beberapa kondisi. Yaitu ada not, and, or. Jadi not itu bukan, and, dan or atau. Jadi kalau misalnya pakai and, berarti itu kedua syarat itu harus benar. Kalau or cukup salah satu. Kalau not berarti nggak ada yang benar, baru bisa jalan. Lalu untuk selanjutnya itu ini ada beberapa format specifier dalam Fortran. Nah, format specifier ini digunakan untuk mengatur bagaimana data ditampilkan atau dibaca. Jadi misalnya I itu untuk tipe data numerik integer, F itu untuk bilangan real atau desimal, A itu untuk karakter, lalu ini X itu untuk spasi, dan slash yang ini untuk pindah mengatur line fit dari setiap baris atau pindah baris. Nah, lalu ada banyak spesifier lain nih tersedia untuk kebutuhan yang lain. Jadi kalian nanti bisa baca aja di materinya. Lalu ini contoh program dengan format. Nah, pada contoh ini terlihat penggunaan format specifier itu untuk mengatur tampilan output. Jadi dengan format ini hasil program jadi lebih rapi dan mudah dibaca. Jadinya contoh nih misalnya di sini nih A sama garis miring itu berarti kan tadi yang garis miring itu di sebelumnya akan itu ini tipe data karakter, sedangkan yang garis miring ini untuk mengatur posisi pencetakan pada baris yang sama. Jadi nanti itu bakal nampilin misalnya A di sini, itu ntar nama terus namanya itu di baris yang sama begitu kalau contohnya ini. Lalu ini juga ada banyak ya, ada A juga karena ini kan buat cetak nama jadi pakainya karakter doang. Jadi kesimpulannya itu ya array digunakan untuk nyimpen data doang, dan operator pakai buat proses perhitungan dan logika dan lain-lain. Untuk sedangkan format specifier itu digunakan agar input atau output tuh lebih rapi. Jadi untuk materi pertemuan kali ini sampai sini saja. Kita langsung ke activity.
Nah, ini udah ada program buat activity nanti. Nanti di bagian activity juga ada gambarnya, kalian tinggal ketik ulang lah ya maksudnya. Jadi di sini kita bakal membuat program untuk membuat matriks. Jadi pertama kita kayak biasa mendeklarasikan variabelnya dulu. Kita pakai tipe datanya integer semua. Lalu untuk A ini buat ngatur dimensi matriksnya. Jadi tetap 2 dimensi, cuman ukuran matriks itu maksimal bisa 20 kali 20. Lalu ini yang bawahnya itu buat ngedeklarasiin jumlah baris sama jumlah kolom. Lalu yang IAM aja ini buat nanti di bagian perulangan ya sebagai variabel pencacah. Lalu di sini nanti kalian ganti nama kalian ini. Lalu kita masuk di sini, kalian nanti input jumlah baris matriksnya, itu bebas. Nanti disesuaikan aja. Lalu kalau matriksnya ini masuk ke tadi ke arah yang variabel n buat baris, m buat jumlah kolom matriksnya. Lalu di bagian ini yang perulangan itu buat mengisi elemen matriksnya. Jadi di sini program itu pakai nested loop, jadi perulangan bersarang. Jadi selama kan tadi yang n itu baris. Jadi pertama kita ngecek dulu apakah baris. Misalnya baris satu terus ke bawahnya lagi lanjut ke kolomnya. Jadi baris 1 kolom 1 kita cek dulu, lalu kita masukin input di kolom itu tuh mau nilainya berapa. Nah, nanti cek lagi di atas apakah di baris 1 itu di kolom yang lain udah diisi atau belum. Aku otomatis akan ke langsung ke bawahnya. Lalu kita masukin satu-satu lalu sampai akhir. Di sini bakal nulis data matriksnya, lalu nampilin data matriks yang udah kita input. Jadi nanti di sini tuh yang perpindahan antar baris, perpindahan antar kolom. Nanti misalnya kita langsung run aja ya buat contoh. Misalnya jumlah barisnya itu 2, kolomnya 3. Nah, misalnya di sini di 1 itu 3 pencet. Nah, itu otomatis nanti akan nampilin yang di bawah ini itu bagian menampilkan matriks seperti komentarnya. Jadi bagian ini mencetak isi matriks. Nah, nanti misalnya tadi atas sudah input nih satu-satu, nanti outputnya akan seperti ini. Jadi kurang lebih prosesnya kalian ini program cuman input jumlah baris dan kolom, lalu ngeloop buat ngisi elemen matriksnya satu-satu, lalu nyimpen elemennya itu nyimpen ke array A ini, lalu ngeloop lagi buat nampilin isi matriksnya. Jadi untuk KCT-nya gitu aja. Oh ya, untuk KCT-nya itu minimal dimensi matriksnya itu minimal 2 kali 2 ya, jangan 1 kali 1. Kalau 1 kali 1 nanti datanya cuma 1, jadi minimal 2 kali 2 atau lebih juga boleh, bebas ya, terserah kalian. Jadi ya tinggal nanti kerjain aja. Jadi untuk pertemuan kali ini sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.